Halo teman-teman, saya sedang berada di Stadion Manahan Solo dan kali ini saya akan ngajakin kalian untuk naik kereta api dengan tarif Go Show lagi, yaitu dengan rute Solo Jogja. Nah, kereta api yang saya pilih kali ini adalah kereta api Jakatingkir karena jam berangkatnya itu pas bubaran nonton bola. Oke, untuk harganya ini 45.000 dan anti berdiri-berdiri klub. Jadi nggak akan serame naik KRL ataupun nggak akan selama naik bis. Dan seperti biasa, kalau di KA jarak jauh ini kita juga bisa jajan di restorasinya. Nah, seperti apa naik kereta api jarak jauh tapi dengan rute jarak pendek? Mari ikuti perjalanan saya kali ini bersama kereta api Jakatingkir. Karena pertandingannya sudah selesai, sekarang mari kita cek di KAI Akses tiket Go Show Solo Jogja. Setelah kita mengisi stasiun pemberangkatan dan stasiun tujuan, kita akan ditawarkan jadwal kereta Go Show terdekat yaitu KA Jakatingkir keberangkatan jam 23 atau jam 11 malam. Nah, ini harganya 45.000 di kelas ekonomi. Setelah kita pastikan data terisi dengan benar, kita bisa langsung pilih kursi. Dan untuk Jakatingkir hari ini okupansinya tidak penuh ya. Masih banyak banget bangku yang kosong. Ini contohnya nih di gerbong-gerbong lain. Dan kayaknya saya pilih di sini aja nih, di 12. Oke. So, harganya 45.000 teman-teman. Ini langsung kita centang aja dan kita pilih pembayarannya enakan pakai kiri sekali ya. Biar satset. Nah, ini tinggal kita bayar. Setelah kita bayar, tiketnya bisa langsung kita cek di aplikasi KAI Akses dan pastikan semua keterangannya sudah benar. Jika sudah benar, kita bisa langsung cetak e-boarding pass. Jadi pas sampai di stasiun nanti, kita tinggal masuk aja. Nah, kalau sudah, kita akan dapat barcode seperti ini dan itu artinya pembelian tiket kita sudah selesai.
Jam 21:48, artinya sudah 18 menit sejak pertandingan berakhir. Nah, tadi itu saya masuk dan keluar lewat gate 20 karena tiketnya itu Garuda South, yang kebetulan itu satu tribun sama Ultras Garuda. Jadi tadi pas keluarnya juga agak belakangan karena pengen dengerin anthem terakhir yaitu Bagimu Negeri. Oke, sekarang kita akan segera menuju ke stasiun. Nah, stasiun keberangkatannya itu di Purwosari karena kereta Jakatingkir ini tidak berhenti di stasiun Solo Balapan. Oh iya, di Solo sendiri itu terdapat 3 stasiun yang masih beroperasi semua, yaitu Solo Jebres, Solo Balapan, dan Purwosari. Di Stadion Manahan ini saya ngelihat banyak sekali keluarga yang datang ya nonton. Jadi ada pasangan yang bawa anak, bahkan yang bawa balita ya barusan. Itu menandakan berarti nonton bola di Stadion Manahan ini memberikan rasa nyaman dan aman. Nah, semoga di stadion-stadion lain juga makin banyak budaya seperti ini ya. Keluarga bisa menghabiskan waktu bersama di stadion tanpa takut akan terjadi hal-hal yang tidak baik. Jujur ya, nonton di Stadion Manahan ini emang nyaman. Tribunnya jarak antar seat, single seatnya itu lumayan ada jarak dengan sebelahnya gitu. Jadi kalau misal di Gelora Bung Karno itu kan agak mepet-mepet single seatnya. Nah, kalau di Manahan ini itu tuh ada jarak yang cukup lebar, jadi antara kita sama sebelah itu masih ada space ya. Jadi enak dan tribunnya itu terang. Jarak dari tribun ke lapangan juga nggak terlalu jauh, meskipun ada jogging tracknya, tapi kesannya tuh deket ya, nggak terlalu effort banget gitu untuk nonton pertandingannya. Untuk letaknya sendiri, Stadion Manahan ini lumayan berada di tengah kota dan gampang dijangkau. Jika teman-teman datang ke sini turun di stasiun atau di terminal, itu paling sekitar cuma 10-15 menit aja. Kalau misalnya naik Gojek atau naik Gokar ya. Misi ya, Mas. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan layar itu di maps jarak dari Stadion Manahan ke stasiun Purwosari cuman 9 menit aja kalau naik mobil. Dan kalau naik motor itu bisa lebih cepat ya, 5 menit aja. Deket banget kan? Aksesnya benar-benar mudah kalau kita dari luar kota mau ke Stadion Manahan. Kita udah sampai di stasiun Purwosari. Ini kita langsung masuk aja ke dalam stasiunnya. Nah, ini dia tulisannya teman-teman. Harusnya ada huruf P-nya ya, tapi itu jadinya Urwosari. Guys, ini dia stasiun Purwosari. Jam 22:29 alias jam setengah 11, itu artinya KA Jakatingkir setengah jam lagi akan tiba di stasiun Purwosari. Nah, ini ada keterangannya di layar. Stasiun pemberhentiannya yaitu Kutoarjo, Kroya, Purwokerto, Cirebon Perujakan, dan Cikarang.
Pas banget ya, kita berhentinya tepat di depan gerbong restorasi. Disuruh jajan nih. KA Jakatingkir ketika saya naikin ini masih bertrademark E dan artinya cuma bisa dipacu sampai dengan 100 km per jam ya maksimal. Terus ini dia kondisi di dalam gerbongnya, masih menggunakan kursi ekonomi tegak, sandarannya tegak dan berhadap-hadapan. Kalau nggak salah sekarang ketika tayang ini sudah new generation ya kayaknya, atau belum. Seperti ini teman-teman, saya duduk di kursi 12A dan interiornya terutama gorden itu masih pakai gorden asli. Kalau yang baru kan dia udah pakai tirai ya. Nah di sini ada 2 colokan dan untuk space kakinya lumayan ya. Jadi ini bukan yang adu dengkul, nggak yang mepet banget gitu kalau misalnya ada penumpang di depan kita. Seperti biasa di bagian atas kiri kanan itu ada tempat untuk menaruh tas dan koper kecil. Lalu ini okupansi di gerbong ekonomi 5 Jakatingkir nggak terlalu penuh. Jadi malah enak nih. Kalau misalnya malam ngantuk ini bisa dipakai untuk selonjoran atau tidur. Jam 22.53 artinya 7 menit lagi kereta ini akan berangkat. Dan seperti inilah situasi terkini dari dalam gerbong ekonomi 5 kereta api Jakatingkir. Sebenarnya kalau naik kereta api ekonomi kayak gini perjuangan banget ya. Kalau misalnya sampai Jakarta harus tidur di sandaran tegak. Tapi ada keuntungannya, kalau misalnya nggak ada penumpang, ini bisa kita pakai untuk tidur ya. Karena ini bangkunya lumayan panjang. Jadi kita cuman modal bantal atau jaket, taruh di pojokan tangan itu. Wah enak nih tidur sampai Jakarta. Karena perjalanan kita singkat dari Solo ke Jogja doang dan itu nggak sampai 1 jam ya. Daripada ketiduran duduk di gerbong, mending kita ke restorasi aja untuk jajan. Seperti ini teman-teman gerbong restorasi atau gerbong makan di KA Jakatingkir. Hanya terdapat 2 meja dan 4 buah kursi. Wah ini kalau misalnya di siang hari jam makan atau jam makan malam pasti harus gantian ya, karena terbatas banget. Sebenarnya yang paling seru kalau di gerbong makan itu kalau mejanya banyak, jadi rame dan lebih hidup gitu suasananya. Jam 22.58 ini ternyata kereta Jakatingkir sudah diberangkatkan ya. Berarti awal 2 menit dari jadwal seharusnya di jam 23.00. Agar tetap terjaga, malam-malam gini enaknya itu makan yang kuah-kuah ya. Tadi saya sebenarnya order bakso tapi lagi kosong, wah sayang banget. Jadinya saya pesan ini, pop mie kuah doer. stasiun Klaten. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Klaten, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.
passengers in a few moments. We will arrive at Klaten Station. Misi memanaskan perut benar-benar berhasil ya. Ini sama sekali nggak ngantuk jadinya karena keringetan pol. Oke, mari kita bayar dulu. Mau tunai apa non tunai? Tunai boleh. Kopinya 15. Agar bisa gantian sama yang lain, setelah makan kita langsung kembali aja ke tempat duduk kita di gerbong ekonomi 5 nomor 12A. Let's go. Oh ya, ini ternyata keretanya masih berhenti ya teman-teman di stasiun Klaten. Ada beberapa penumpang yang naik juga. Dan yang utamanya kita tuh berhenti di sini karena akan menunggu disusul oleh kereta api Turangga. Jadi ini berhentinya lumayan lama, sekitar mungkin lebih dari 10 menit ya, 10 sampai 15 menit. Biasanya kalau kereta berhenti di stasiun itu kita dikasih tahu kok berapa lama berhentinya. Cuman kalau misalnya pas nggak kedengeran, nah lihat aja mbak-mbak pramugarinya. Kalau doi di luar berarti masih lama nih berangkatnya. Nah guys, sepertinya sekarang giliran KA Jakatingkir akan segera diberangkatkan, jadi kita masuk. Let's go. Ini kebetulan kita lewat toilet, jadi kita langsung cek aja kondisi toilet di KA Jakatingkir. Ternyata sudah pakai toilet duduk dan airnya menyala dengan baik. Terus ini rasanya lumayan lega ya toiletnya. Nah, sekarang saatnya kita kembali ke gerbong 5. Tapi ini masih sampai di gerbong 7 ya. Saya penasaran pengen cobain duduk di depan ini karena bangkunya nggak hadap-hadapan. Oh, ternyata di depan itu disediakan untuk difabel ya, kalau misalnya ada yang pakai kursi roda gitu. Mantap. Keren. Nah, terus ini di depan seperti biasa ada rute perjalanan kereta api yang sedang kita naiki. Jam 23.34 akhirnya KA Jakatingkir diberangkatkan kembali dari stasiun Klaten. Kalau naik KA Jakatingkir, jangan ambil bangku yang paling depan sebelah kanan itu ya teman-teman. Karena persis di depan pintu. Otomatis kalau misalnya tidur atau lagi istirahat pas ada orang lewat pasti terganggu banget tuh. Karena suaranya lumayan nyaring ya.
passengers, in a few moments, we will arrive at Lempuyangan Station. Jam 23.58 kita sudah sampai di stasiun Lempuyangan. Artinya terlambat 1 menit dari jadwal seharusnya di 23.57. Jam 00:00 alias jam 12 malam tepat. Ini sebentar lagi Kak Jaka Tingkirnya juga akan segera berangkat lagi dari stasiun Lempuyangan menuju ke pemberhentian terakhir nanti di stasiun Pasar Senen. Nah, begitulah tadi perjalanan saya bersama Kak Jaka Tingkir dari Solo menuju Yogyakarta dengan harga 45.000 dan bisa menjadi opsi ya kalau misalnya teman-teman tengah malam dari Solo mau ke Jogja bingung mau naik apa karena KRL sudah nggak ada, opsinya itu cuma naik bis atau naik kereta api GoShow seperti yang saya lakukan tadi. Nah, terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya bersama channel Naik Apa hari ini. Saksikan video-video selanjutnya lagi. Kita akan pergi ke tempat-tempat yang seru dengan berbagai macam transportasi yang menarik. Sekali lagi terima kasih. Salam buat semua keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video berikutnya.